jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, "Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya." Kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius ini merupakan sebuah pesan akhir di masa tuanya. Paulus menceritakan bagaimana ia mengalami pendampinganmu sehingga kuat dalam memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus menyebutkan sejumlah nama orang yang berkaitan langsung dengan pelayanannya, entah itu orang-orang yang membantu maupun orang yang menentangnya. Dalam daftar itu ada nama Lukas. Rupanya Lukas begitu dekat dengan Paulus karena dikatakan, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku." Kedekatan itu nampaknya juga ikut mempengaruhi Lukas dalam tugasnya memberitakan Injil. Kami bersukacita karena Injil Yesus Kristus dapat diwartakan hingga sampai kepada kami semua melalui pengantaraan seorang Lukas. Kiranya kami juga dapat menjadi Lukas-Lukas kecil di zaman modern ini, diutus untuk mewartakan kabar gembira agar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dialami oleh semakin banyak orang. Bapa, panggilan melayani Engkau tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukan kehendak kami manusia. Panggilan terjadi karena Engkau menghendakinya. Engkau yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karyanya. Melalui Injil ini kami melihat bahwa ketika Engkau memilih dan mengutus, kami tidak boleh bertanya pergi kemana, dengan siapa, dan apa yang perlu dibawa. Sebaliknya, Engkau mengendaki jawaban kami dan mau menjalani dengan sukacita Injil. Ketika Engkau menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, Engkaulah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mengalami penerimaan atau penolakan. Engkau tidak pernah salah memilih dan mengutus orang bekerja dalam kebun anggurmu. Bapa, untuk memenuhi panggilan pelayanan, sudah seharusnya seseorang tidak dibebani dengan hal-hal materi, tidak memaksakan keinginan, melainkan hanya fokus pada tugas panggilannya. Seorang pelayan harus melayani sesuai kehendak-Mu dan bertanggung jawab menjawab panggilan, karena panggilan itu menyatakan kuasa-Mu melalui pertobatan dan pewartaan kerajaan Allah. Panggilan melayani Engkau merupakan anugerah yang diberikan seturut kehendak-Mu. Karena itu, setiap orang yang dipanggil dalam pelayanan harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan, karena panggilan pelayanan tersebut adalah kesempatan yang Engkau anugerahkan. Jika melayani hanya menginginkan tempat yang aman dan nyaman, kehidupan yang terjamin, mendapat penghormatan dan penghargaan, maka kami tidak perlu memberi diri menjadi pelayan. Semua itu bukanlah dasar pelayanan yang diajarkan kitab suci. Kami ingat, panggilan melayani-Mu menuntut kesediaan diri melayani seturut kehendak-Mu pula. Bapa, Engkau telah memilih Santo Lukas yang pestanya kami rayakan hari ini
untuk mewartakan rahasia cinta kasih-Mu terhadap kaum papa miskin dengan lisan maupun tulisan. Semoga kami semua bermegah atas nama-Mu dan bertekun sehati sejiwa agar semua bangsa melihat keselamatan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Santo Lukas, doakanlah kami. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.